Bantu dengan uzlah. Jadi uzlah itu merupakan sarana pembantu untuk berpikir tentang keagungan Gusti Allah. Jadi ibadahnya itu besar. Karena apa? Karena dibantu. Nah, makanya sampai khairul min sabina lahu tentang keutamaan uzlah, keutamaan berpikir itu besar sekali. Wadhalika utai mengkono uzlah. Nah ini syaratnya. Iku ba'da takdimi main desa isun disihake perkara yang tajukan kutuh sapa murid ilmu marima min ulumi syari sangka pira-pira ilmu syara auto hirotikam dohir wal qiyamilan jumeneni bimuraati adabi kelawan reksa pira-pira tata krama murid al batinati kang batinah. Jadi uzlah itu adalah setelah mendahulukan sesuatu yang dibutuhkan. Jadi bekali kudu wis ana. Bisa berkumpul bermuajah di sini majlis dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan rutinitas kegiatan ngaji kitab Syarah Hikam dan Istighosah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini merupakan sarana untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang kami hormati, mari kita awali ngaji dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan akan bisa berjalan dengan lancar dan kita semua akan bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tasabbaha ila hadrati ma'rifati kita ila hadrati man hadratil majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatimu lahu manfaatul uzlah ila bil istighfaril qalbi bil fitrati. Wala tatimu lan ora sempurna di halaman 16. Wala tatimu lan ora sempurna lahu kedue murid apa manfaatul uzlati manfaatul uzlah ila bil istighfaril qalbi kejaba kelawan sibuke ati bil fitrati kelawan pikir-pikir. Waya utai fikro iku al-maksudu kang den tuju hauna ing dalem kene panggonan. Jadi seorang murid, kesempurnaan bagi seorang murid atau manfaat uzlah menyendiri ini tidak akan sempurna kecuali sibuknya hati dengan berpikir. Jadi meskipun toh dia itu sendirian, wis jauh dari manusia, terus kemudian kok tanpa dibarengi dengan berpikir, maka ini tidak akan memberikan pengaruh yang sempurna. Makanya ketika kita nanti dalam posisi uzlah, posisi menyendiri, yang harus kita lakukan adalah at-tafakkur. Jadi berpikir tentang keagungan Gusti Allah itu sangat memberikan manfaat besar. Makanya nggak bisa kalau seandainya itu kok wong bersementing uzlah terus kemudian tanpa dibekali dengan ilmu, akhirnya ya nanti tidak akan memberikan manfaat yang besar uzlah ini. Kadang-kadang malah bahaya. Buat dikira untuk nopo, untuk wahyu, akhirnya ngaku nabi, akhirnya ngaku malaikat, karena apa tidak dibarengi dengan ilmu. Nah, jadi satu paket. Jadi ketika mau melakukan apapun itu harus satu paket. Dan promositi uzlah itu termasuk sesuatu yang sangat bagus. Akhirnya bekali belum lengkap. Akhirnya kebingungan. Jadi akhirnya kebingungan. Di sana yang tujuannya itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi karena bekalnya itu tidak lengkap, akhirnya tidak sampai pada tujuan.
wa kana lan ana apa uzlatu uzlah iku muqaddimatan disi la maring fikra wa inatan lan nulungi ale ing atase fikra. Jadi uzlah itu merupakan pendahuluan dan sebagai penolong. Jadi biasanya nak kumpul wong niku kon pikir-pikir niku kan yo angel. Kumpul wong ya mikir ya apa sing didepani biasanya kan. Makanya dibantu dengan uzlah. Jadi uzlah itu merupakan sarana pembantu untuk berpikir tentang keagungan Gusti Allah. Jadi ibadahnya itu besar. Karena apa? Karena dibantu. Nah, makanya sampai khairul min sabina lahu tentang keutamaan uzlah, keutamaan berpikir itu besar sekali. Wadalika utai mengkono uzlah. Nah, ini syaratnya. Iku bata takdimi main desa isu bisa akhir berpori atau juga kutuh soko murid ilai marima min ulumi syari sangka pira-pira ilmu syara atau hirotika mdohir wal qiyamilan juman ini bimuraati adabi kelawan terkso pira-pira toto kroman murid al batinati kang batinah. Jadi uzlah itu adalah setelah mendahulukan sesuatu yang dibutuhkan. Jadi bekal kudu wis ana. Apa uzlah urung dibekal wae kerawan. Jadi wis kepengin sendiri. Akhirnya ya si timbul malah ngalamun kok misalkan. Nah, jadi ketika dia itu belum punya bekal, terus kemudian kok uzlah, rawan godaan setan. Nah, makanya di sini jadi uzlah itu ba'da taqdimi ma yahtaju ilaihi min ulumi syar'i. Jadi setelah dia itu memiliki ilmu syara, terus kemudian baru dia itu uzlah. Ojo malah di sini uzlah belum paham ilmu syara. Nah, jadi ini gue yo repot. Bener. Jadi uzlah ini di sini ilmu syara, di sini makanya nggak ono wali kok, napa melangkah ilmu syara. Jadi wali itu setelah dia itu kok wis paham ilmu syara, terus kemudian menikah. Dan nak wis meningkat, maka berarti niku nanti bisa masuk dalam napa jadi wali. Pas aku semua langsung lah, langsung masuk jadi wali lah. Mau syariat-syariatan lah. Ya ora ono yang jelas. Nah, makanya kan jadi gak usah heran ketika ada orang bisa terbang, ketika ada orang bisa iso ngerti akine wong. Pokoknya, jadi ketika ada orang kok bisa aneh-aneh, bisa mabur misalkan, terus kemudian iso ngerti atine wong, niku kok dia itu kok nggak ibadah nih Gusti Allah, itu mesti dinamakan istidraj. Istidraj itu dilulu, makanya hati-hati. Dilulu itu dijarne ben sasat terus. Nah, makanya nak golek guru nih kudune sing jelas. Jadi ketika mencari guru nih, apalagi kalau nanti guru batin itu dunia yang jelas ibadahnya itu bagaimana. Nah, normalnya saat ini kan ambil guru untuk punya sana, jadi ngaji mimpi dan sebagainya. Nah, misalkan di ngaji neng YouTube, misalkan terus gak punya guru sampai Rasulullah. Wah, ketika ada pertanggungjawaban itu ya mana. Nah, makanya sangat penting mencari guru, mencari sanad sampai Rasulullah. Nah, jadi menjaga. Jadi makanya kalau nak uzlah lagi syaratnya, jadi bekal kudu dibawa. Karena nggak bekal ya mesti sasar karena tidak memiliki bekal. Jadi ketika sudah memiliki bekal yang kuat, terus kemudian baru dia itu masuk dalam masuk uzlah. Jadi sehingga meningkat karena dia itu sudah punya bekal. Nah, urung punya bekal ini soal disik cara bahasa bertahap. Nah, jadi bertahap. Waktu zakar lan teman-teman nutur minda songkong uzlah sapa asal Syekh Abu Hamid Al-Ghazali ila jumlatin maring global syafiatin kang marmaki fi kitabil uzlati ing dalam kitab uzlah. Minar iya sangka ihya. Nah, fal yakun mongko becik ningalan sapa wong menawa ing dalem kono panggonan. Nah, jadi Imam Syekh Abu Hamid Al-Ghazali itu menyebutkan tentang kitab uzlah dalam satu kitab. Dalam kitab di antara adalah kitab Ihya.
Dia nak pengen uzul itu panjang mungkin. Nah ini kan hanya sebagian kecil ya jelas. Jadi nak pengen luas terkait dengan bab uzlah sampai syarati dan ketentuannya, maka berarti lihatlah kitab Imam Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin. Itu 4 jilid. Nah, makanya 4 jilid ini. Jadi nak ning Jawa ning Jawa mesti ya. Mesti jenis pondok sebenarnya mesti ngaji napa Ihya, pasti ya, makanya sampai katamat itu dan sebagainya. Nah, ini karena dalam satu film itu seandainya tidak ada misalnya yang dibuat pegangan apa pertama Al-Quran, kalau nggak ada Al-Quran apa hadis, terus seandainya nggak ada Al-Quran nggak ada hadis, maka termasuk dibuat pegangan adalah kitab Ihya Ulumuddin. Kita yang rutin itu 4 jilid. Nah, jadi 4 jilid ini biasa dikaji di hari pesantren. Jadi yang berikut itu lengkap. Fikih ono, tasawuf ono, terus kemudian tauhid ada. Nah, jadi semuanya ini lengkap. Makanya bisa dibuat nama pegangan. Nah, lagi Imam Ghazali sebelum sebelum jadi wali. Niku yo syariat. Dia itu yang ngaji, yang mulang ngaji, dia itu mondok di Imam Haromen di pondok jenenge Anindoniyah. Terus kemudian setelah kiainya, gurunya itu meninggal, terus Imam Ghazali itu mendapat warisan pondok. Jadi yang ngasuh itu adalah Imam Ghazali. Nah, adiknya Imam Ahmad. Nah, selama mengasuh itu tidak ada satu pun pertanyaan yang iskal. Jadi secara bahasanya itu wis pol-polan lah. Jadi ilmu siapapun dia itu punya karangan Imam Ghazali. Tapi masih biasa-biasa, artinya masih ilmu syariat. Terus kemudian baru setelah melihat adiknya kok lebih dulu syariat, lebih dulu masuk dalam wali, dalam hakikat. Nah, terus kemudian kisah yang tadi sering sampaikan. Jadi kisah Imam Ahmad itu ngimami sholat, Imam Ahmad itu nggak mau berjamaah dengan Imam Ghazali kakaknya. Nah, terus kemudian disuruh ibunya. Nah, kenapa? Terus akhirnya Imam Ghazali minta kepada ibunya untuk supaya Imam Ahmad ini ikut jamaah. Supaya nggak kelihatan loh, adiknya rajin jamaah, mereka nanti menjadi efek yang tidak baik. Dia di masyarakat dan sebagainya. Padahal Imam Ghazali sebagai pewaris pondok Anindoniyah, warisan dari Imam Haromen. Nah, terus sebenarnya pada waktu sholat dan itu mufarokoh Imam Ahmad. Nah, nyapa kok mufarokoh? Karena kami sholat jumatan kita. Ya. Ternyata pada waktu Imam Ghazali ngimami itu kelingan ngarang kitab ngarang kitab kan menggayang pekerjaan kan untuk ngarang toko bab head gitu. Akhirnya lah itu terus kemudian ya mufarokoh karena imam iki cara khusyuk wis hilang. Nah, ada orang kalangan ngarang kitab ya jelas. Kalangannya sholat terus macam-macam. Imam Ghazali kayaknya teringat ngarang kitab pada waktu sholat nulis makmumnya wis mufarokoh. Makanya nanti dalam bab fikihnya Imam Ghazali khusyuk itu merupakan rukun. Makanya berat setelah dia itu masuk dalam setelah dia masuk dalam tarekat, terus kemudian khusyuk itu merupakan bagian dari rukun sholat. Jadi orang kok enggak khusyuk sholat itu ya berarti ya batal. Wah guys. Terus kemudian mufarokoh tekok gurumu siapa? Imam Ahmad tadi nih, guru tukang sol sepatu langsung kemudian berguru. Nah, berguru itu berjumangan kon nyapu lantai, kon nyapu najis pakai serban. Ono iso dadi wali. Karena kepatuhan. Nah, setelah Imam Ghazali itu menjadi wali, ini tingkatannya lebih tinggi daripada Imam Ahmad. Kenapa? Karena memang syariatnya itu lebih tinggi daripada Imam Ghazali. Padahal menjadi walinya itu lebih lebih dulu Imam Ahmad. Menjadi makom ma'rifat itu lebih dulu Imam Ahmad. Makanya syariat, jadi dia itu menguasai ilmu dohir,
menguasai ilmu syariat, terus kemudian dia itu masuk dalam makom hakikat, makom kedekatan kepada Allah, itu juga membawa pengaruh tingginya derajat di sisi Allah. Nah, makanya seberapa besar ilmu syariatnya, terus kemudian sampai meningkat kepada ilmu thariqah, ilmu hakikat, dan itu juga mempengaruhi ketinggian derajat di sisi Allah. Dan itu wajib, nggak boleh kok masuk wali dia itu nggak pakai ilmu syariat lah, nggak bisa. Kita bil ihya wa qad ja'ala teman-teman teko fil khobari ing dalam hadis tafakkur saatin utawi pikir-pikir saja iku khairun lagi ning hadis iku khairun luwih utama luwih bagus min ibadati sakina sangka ibadah 70 apane sanatan tahun. Nah, jadi ibadah berpikir 1 jam itu lebih utama daripada ibadah 70 tahun. Ada ibadah itu 70 tahun yang godang-godang apa nih kok 70 tahun. Nah, jadi berpikir 1 jam itu lebih utama, nilainya lebih tinggi daripada ibadah 70 tahun. Makanya cara ibadah itu sing produktif. Jadi sing golek iki sing asli iki sing tenanan sing akeh. Nah, pertama kan golek asli iki. Lawak dia ini ketika urusan dunia misalkan ada jalan yang lain menikuti golek yang menghasilkan lebih besar. Misalkan sistem kerja di kono itu gaji 50 juta, seneng kene cuma 2 juta, mesti pindah. Karena apa? Karena hasilnya kurang, mendingan lebih cari hasil yang lebih banyak daripada hasil yang sedikit. Begitu juga kita. Makanya kita nih, umatnya kan umat pendek, umurnya kan orang panjang seperti usia yang nabi-nabi yang lain, umat nabi yang lain. Jadi umat Nabi Muhammad termasuk umat cara usia niku usia sing pendek. Makanya kudu nih harus cara ibadah yang produktif, yang menghasilkan banyak, ojo menghasilkan sedikit. Dan di antara ibadah menghasilkan banyak itu adalah ibadah tafakur. Tapi syarat tafakur harus dibarengi dengan ilmu. Kau nak misalkan tafakur tidak dibarengi dengan ilmu, jenenge ngalamun. Untuk tulul amal panjang, amal angan panjang itu sangat dibenci. Nah, makanya lah. Nah, cirinya ngalamun dan cirinya tafakur. Ketika tafakur itu dia itu akan semakin punya hirup dalam ibadah. Akan semakin cinta kepada Allah, itu ciri khas dia itu tafakur. Jadi orang kok berenung terus kemudian punya kekuatan, artinya semakin semangat di dalam ibadah, semakin cinta kepada itu jenenge tafakur. Mikir-mikir mati, semua orang mati semuanya. Nah, akhirnya itu berarti namanya tafakur. Tapi kalau ngalamun suwi 5 jam mikir toh, terus kemudian setelah mikir kok belas enggak ada kekuatan untuk ibadah. Kok pandah wae jenenge bukan tafakur loh, ngalamun itu. Makanya bisa dia dari segini. Itu setelah berpikir kok akhirnya punya hiroh yang kuat di dalam hal ibadah itu jenenge tafakur. Akhirnya utamane khairum min sab'ina sanatan. Wallahu a'lam. Wa kadzalika mau tafakur huwa utawi itu tidak termasuk bagian dari tafakur, itu adalah muzlah. Wallahu a'lam. Wa kana la ana sapa Isa Nabi Isa ibnu Maryam alaihi wa ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam kuyakulu ngendika sapa Nabi Musa ing tuba bejo beruntung liman kedhe wong kana kang ana apa ucapan iman iku dikron pikir wasumtu utai menang iman iku fikron pikir-pikir wa nadru utai pandangan iman iku ibratun angan-angan ibrat ditolak. Yes. Jadi Nabi Isa alaihissalam berkata, beruntung sekali bagi orang yang ucapannya itu zikir, lisannya itu zikir, astagfirullah subhanallah la ilaha illallah. Ini jenis lisan sing basah, ini jenis lisan yang selalu zikir. Jadi nak ngucap itu zikir. Terus kemudian diamnya itu berpikir. Jadi orang diamnya itu urusan. Jadi menengin itu mikir, berpikir, tafakur. Lisan ketika lisan berucap ini jenenge apa? Zikir. Ini sangat beruntung. Terus menengin berpikir.
Terus pandangannya ketika melihat itu bisa menjadi ibroh, jadi bisa menjadi suri toladan, nanti bisa menjadi perenungan. Jadi akhirnya apa manfaat kabeh? Manfaat semuanya. Jadi ketika ngucap dia itu manfaat, ketika diam dia itu manfaat, ketika memandang orang dia itu manfaat. Jadi iso ngambil hikmah dari apa yang dia pandang. Delok wong asli iso ngambil hikmah. Jadi orang delok wong baru didelok itu ora manfaat iblah misalnya. Jadi melihat orang baik juga bisa untuk hikmah. Ketika melihat orang buruk juga dia bisa mengambil hikmah. Jadi semuanya itu bermanfaat kan. Lah salah-salah wong ya ngono. Wis menenge apa lisane enggak pikir, ketika ngucap enggak pikir. Menenge ya baru meneng tok misalkan ngono, enggak tafakur. Terus ketika memandang orang dia itu tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang dia pandang. Iki jenis sing enggak ono manfaate. Nah, makanya Wak Dewi iso ngecapnya telu niku iso dadi wali niku. Kurang apa selalu bermanfaat terus. Bisa ngecapnya telu mau. Lah isone enggak bermanfaat karena mau enggak mengarah kepada ini. Meneng ya enggak tafakur. Meneng enggak tafakur. Terus kemudian ketika delok wong ya berdelok apa wonge apa anake. Nah iki akhirnya gimana bisa dimanfaat? Bisa menjadikan pengaruh. Nah, makanya setelah ini kan jadi untuk melatih kita itu untuk jadi wali, jadi orang yang bermanfaat. Nah, itu mau lisane pikir. Terus kemudian napa menengi berpikir. Pandangannya itu menjadi ibroh. Inna akyasana satemani luweh cerdas-cerdas menungso iku man wong dana kang rendahake sapa nafsu adilman wa amila langan wa sopaman lima maring perkara batal mati indam sakwise mati ya. Sebab ini orang yang paling cerdas manusia itu adalah orang yang merendahkan dirinya, yang dirinya itu merasa rendah. Jadi ketika dirinya itu sudah merasa rendah, maka berarti masuk orang yang cerdas. Terus wa amila lima batal dan beramal untuk setelah mati. Jadi semuanya itu diarahkan untuk kehidupan setelah mati, karena kehidupan setelah mati itulah yang hakiki. Nah kehidupan dunia ini kan hanya sementara. Karo musafir lah. Jadi wong apa? Wong musafir lah. Jadi nak musafir kan ya kudu napa? Berarti nak musafir kan ya kudu ngerti dalan dan sebagainya. Wa qala lan ucap sapa Ka'ab man aroda man uta sapane wong aroda ngarepake sapa syarafal akhirate ing mulya akhirat. Paling usir mongko becik ngakeh-ngakeh sapa man atafakura ing tafakur. Jadi Ka'ab berkata, barang siapa ingin mulia akhirat maka hendaklah memperbanyak tafakur. Jadi nak ingin mulia akhirat memperbanyak tafakur. Jadi wong iso ngibadah kan pikir-pikir dhisik. Nomane sekarang nih ngono. Sekarang niku wis kan godaane wong ibadah kan berat. Godaane wong golek ilmu, godaane wong golek ilmu kan berat. Apane kok wis tuwa wong golek ilmu mesti lebih berat godaane. Wis tuwa kok dadak ora pantes wis. Mesti ngono goci-gocian dan sebagainya. Wis ora pantes kok mesti wong dadak golek ilmu. Nah caci godaane golek ilmu ngono. Yang sekarang wis mending main dolan dan sebagainya kelayu enak. Kok gelem rekoso. Ngono seno. Ayo mesti godaane. Ya, isone orang itu tetap melakukan ibadah, dia itu berpikir. Jadi kalau orang itu hanya untuk ketika orang yang hanya untuk memikirkan kesenangan sesaat, dia itu tidak mau ibadah. Ketika hanya untuk memikirkan kesenangan sesaat. Orang tua terhadap anak, ini ketika hanya memikirkan kesenangan sesaat, nggak mungkin dia itu dikompon ngaji, dia itu mungkin ditempatkan di pondok. Mesti nyusahnya ketok dan sebagainya. Iki nak orang itu bisa mengambil jalan sing ketoke saat ini belum bisa memperoleh hasil, tapi nanti bisa hasil ketika pada waktu akhir itu bisa mengambil jalan itu karena tafakur, karena berenung. Nah, sehingga ketika dengan berenung akhirnya akan bisa sampai. Itulah pengaruhnya tafakur. Kadang-kadang tafakur itu dibolak-balik sih. Cik kalah karo yang lain, orang kok berpikir tidak sering bertafakur. Makanya isilah hati kita untuk bertafakur.
Jadi kita ingin beruntung di urusan akhir, maka berarti sering bertafakur, sering mengingat keagungan Gusti Allah. Wakilan dindaki umi dadak maring umi dadak. Jadi umi dadak dikatakan, ma utai opo, iku kana ono opo ma. Ono ku afdula amali abi dadak, luwih utamane ngamali abi dadak. Kolat muca sapa umi dadak, iku atafakur tafakur. Wadhalika utai mengkono tafakur li ana korona satemene murid. Iku yasbutu mongko sapa murid dikelan tafakur ila ma'rifati haqaiqil asya maring ngawruh pira-pira hakikate pira-pira suci-suci. Wa tabayyunil haqilan mertelake hak minal batili sangko batil wa nafilan manfaati minal kang manfaati minal dori sangko bahaya. Nah, terus kemudian dikatakan Umi Dada ditekoi apa amal yang paling utama bagi Abu Dada. Nah, jadi amal yang Abi Darda, amal yang paling utama yang dimiliki oleh Abi Darda itu adalah atafakur, berpikir. Sebab apa? Sebab murid itu bisa sampai ke hakikat ma'rifat itu ketika dia itu tafakur. Jadi iso sampai nih Gusti Allah itu karena tafakur. Makanya hati ini itu digunakan untuk tafakur nih Gusti Allah sehingga dia itu akan bisa sampai kepada hakikat sejati yaitu hakikatnya Allah. Nah, doyer tok ya ora iso, tidak akan bisa sampai kepada hakikat. Jadi iso ngerti nanti napa setelah mati itu nanti kehidupannya hakiki itu karena tafakur. Lah misalkan enggak tafakur ya mesti dah les mati ya wis lah nyatane pitik ya Pak. Pitik mati ya dipangan bar wis dan sebagainya. Mesti ngono kuwi. Enggak ngerti misal. Kok koyo pahala mosok yo genah sak jam kok misal apa belajar apa mikir sak jam kok 10 tahun daripada 70 tahun. Enggak mungkin teko lah. Nak nduk logika. Nah, logika mesti enggak teko. Sak jam kok lebih utama daripada 70 tahun. Lah ini bisa sampai betul-betul meyakini hadis Rasulullah ketika dia itu tafakur. Jadi semua bisa memberikan pengaruh besar. Hadis bisa memberikan pengaruh besar. Al-Quran bisa memberikan pengaruh besar ketika dia itu berenung, ketika dia itu berpikir. Makanya Al-Quran diturunkan la'alakum tatafakkarun, bukan la'alakum takra'un. Orang Al-Quran kok unzila anzal Quran la'alakum takra'un. Satu ayat pun nggak ada yang menjelaskan kalau Al-Quran itu hanya untuk dibaca, supaya dibaca mesti nggak ono la'alakum taqilu, la'alakum tatafakkarun, mesti untuk berpikir. Untuk berpikir. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah supaya manusia itu berpikir. Jadi pikirannya itu dibangun untuk memikirkan Al-Quran. Sehingga pemikirannya sesuai dengan pemikirannya Allah. Nah, makanya ana wong kok misalkan bermaca-maca kok ning ngono. Jadi berarti ya cek tekan pertengahan dari bahasa. Cek tekan pertengahan belum sampai. Tapi sarana untuk nopo, sarana untuk sampai tatafakkur. Makanya ojo sampai nopo, ojo sampai wis selesai. Misalkan wis iso maca Quran wis selesai. Iki cara perjalanan iki jek teko tengah-tengah. Baru sampai tekan tujuan. Kudune sampai tatafakkur. Karena tujuan pokok tujuannya adalah tatafakkur. Lah maca itu sebagai sarana untuk memasukkan dalam pikiran. Nah wis maca akhirnya berhenti. Nah, makanya tombol hati ada antara dalam maca Quran angan-angan sama anane. Orang bermaca Quran tok niku yo kadang-kadang mari susah-susah maca Quran kok panggah wae jare. Jare iso tombol hati tapi kok yo panggah wae guys. Opone sing salah sebagainya. Yo angan-angane sing kurang. Masa ditangis-tangis nih ngono. Sebab orang itu misalkan dibuat nangis, nak misalkan itu atine itu tidak berpikir, ya ora iso. Ditangis-tangis itu ya ora iso. Misalnya dikai berantem atau apa yang berpedes tok berpedes tok nih nggak bisa gitu. Jadi iso nih betul-betul terenyuh, bisa berpikir itu karena memang tatafakkur. Nah, makanya amal yang paling utama dia adalah tafakur. Tafakur harus dibingkai dengan ilmu, jangan hanya berpikir-pikir bahwa akhir tadi nih ngalamun. Jadi iso teko hakikat bisa membenarkan yang benar. Perlu karo wong salah. Jadi wong salah kuwi nek misalkan pada saat dia itu berpikir, dia itu meyakini, "Oh, jane aku salah." Dosa yang ngono.
Misalkan ada orang mencuri, tekwa iwak, kowe mencuri enggak? Enggak. Iki lisane. Tapi nak hatinya ketika dia itu berpikir, dia itu pasti akan bisa mengatakan, oh ini aku salah. Makanya ketika dia itu hanya memakai dohir-dohir saja, dia itu akan bisa berbohong. Tetapi ketika dia itu yang dipakai itu adalah berpikir hatinya, maka berarti dia itu tidak akan bisa berbohong. Nah, makanya tingkatkan berpikir kepada Allah sehingga akan punya dorongan yang kuat di dalam hal ibadah. Sebab ngono, wak dewi niku nek misalkan nggak selalu berpikir yang Gusti Allah, sing masuk niku setan, iblis niku sing bodoh. Karena iblis yang bodoh akhirnya muncullah perbuatan-perbuatan iblis, perbuatan-perbuatan setan. Tapi nak sing muncul itu adalah perbuatan yang dihasilkan dari berpikir, ini perbuatan malah malaikat. Jadi nak misalkan yang muncul yang dohiriah itu dihasilkan dari bisikan-bisikan bisikan-bisikan iblis, bisikan-bisikan setan, maka berarti keluarlah perbuatan-perbuatan setan. Tapi yang ketika